Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena kebaikan yang terus kita rasakan. Satu minggu lagi dalam setiap aktivitas pekerjaan kita atau apapun yang telah kita lakukan, Ia sudah melindungi, memberkati kita. Kesehatan kekuatan menjadi bagian saudara dan saya, sehingga kita boleh dimampukan Tuhan untuk kembali mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9 dengan judul Hati-hati dengan ketamakan. Mari kita mempelajari pelajaran berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau kita melihat definisi dari kata tamak atau ketamakan ini, itu berarti satu keinginan luar biasa pada kekayaan atau kepemilikan yang sesungguhnya bukan milik kita. Dan ketamakan ini adalah merupakan masalah yang besar dan cukup besar untuk berada di sana tanpa berdusta, mencuri, atau membunuh. Dan ketika kita terlibat di dalam dosa ketamakan ini, maka kita juga akan terlibat dengan dosa-dosa yang lain. Dan ini sangat merusak, sehingga Allah memilih untuk memperingatkannya dalam hukum moralnya yang agung. Dengan kata lain, tamak berarti sangat ingin memiliki sesuatu, walaupun menghalalkan segala cara. Yang penting dapat memperoleh atau memenuhi keinginan-keinginan kita, walaupun pada akhirnya mengorbankan kepentingan-kepentingan orang lain. Itulah sebabnya di dalam 10 hukum perintah ke-10 memperingatkan tentang mengingini hal-hal yang bukan milik kita. Paulus juga berkata bahwa ketamakan adalah penyembahan berhala. Jadi orang yang tamak juga melanggar perintah yang kedua. Ketamakan sering didaftarkan dengan dosa yang keji yang akan membuat seseorang keluar dari kerajaan Allah. Itu berarti ketamakan bukan hanya merupakan hal yang biasa-biasa saja, tetapi ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Mari pelajari bagaimana ketamakan bermula dan kisah orang-orang yang terpikat olehnya. Kita juga akan belajar bagaimanakah cara mengatasi ketamakan ini. Kita akan melihat bersama-sama asal mula ketamakan, contoh-contoh ketamakan, Akan, Yudas, Ananias, dan Safira, dan bagaimanakah cara mengalahkan ketamakan. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Asal mula dari ketamakan. Dari manakah sifat ketamakan ini muncul? Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Tuhan memberikan ciptaannya semua yang mereka perlukan untuk bahagia, baik itu manusia maupun makhluk ciptaan yang lainnya, termasuk para malaikat. Namun, entah kenapa keinginan untuk ditinggikan di atas Tuhan tumbuh dalam hati Lucifer. Lucifer adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah, tetapi dia diberikan dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tetapi oleh karena kemampuan yang diberikan Allah kepada Lucifer, ia pada akhirnya menganggap bahwa dirinya sama seperti dengan Allah. Dia mau menjadi sama seperti dengan Tuhan, dan pada akhirnya tumbuh keinginan untuk ditinggikan di atas Tuhan. Lucifer menginginkan penyembahan yang hanya dapat diterima oleh Sang Pencipta. Ia bahkan mendambakan tahta Allah. Itulah sebabnya di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 23, penulis Kristen mengatakan, tidak puas dengan kedudukannya, sekalipun dihormati di atas segenap penduduk surga, ia mencoba untuk merebut kehormatan yang hanya layak bagi Khalik saja. Gantinya berusaha agar menjadikan Allah terutama di dalam kasih dan kesetiaan seluruh makhluk ciptaan. Ia mencoba untuk mengalihkan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri. Merasa ingin akan kemuliaan yang Allah Bapa telah tanamkan di dalam anaknya, pemimpin malaikat ini telah bercita-cita untuk memperoleh kuasa yang merupakan hak mutlak Kristus. Belakangan, pada akhirnya ketika dia ditolak dari kerajaan sorga, dia menipu Hawa untuk melakukan dosa yang sama dan mengingini apa yang dilarang Allah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini disebabkan oleh ketamakan, ingin menguasai segala sesuatu dan mengorbankan oknum yang lain. Inilah bagaimana ketamakan menjadi bagian dari sifat berdosa kita, dan inilah awal mula sehingga ketamakan itu ada. Bagian yang kedua ini kita akan melihat contoh-contoh dari ketamakan yang tercatat di dalam firman Tuhan. Kita tidak akan melihat secara keseluruhan, tetapi kita hanya melihat beberapa peristiwa saja. Mari kita mulai.
Peristiwa yang pertama adalah Akan. Yosua 7 ayat 21 mengatakan, "Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil." Ini merupakan perkataan dari Akan. Kata Ibrani camat atau cemda, mengingini, tidak menyiratkan sesuatu yang buruk. Itu dapat diterjemahkan sebagai indah, diinginkan, menggembirakan, baik, dicintai, menyenangkan, dan didambakan. Kata ini digunakan untuk memperkenalkan Daniel sebagai sangat dikasihi atau Yesus sebagai keinginan. Tetapi masalahnya adalah menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, seperti yang dilakukan oleh Akan. Itu bukanlah merupakan hal yang baik, tetapi sebaliknya. Kita tahu bersama akan cerita dari Akan ini. Tantangan pertama dalam penaklukan Kanaan adalah tembok dan benteng kota Yeriko. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan penduduk kota Yeriko. Bahkan Yosua pun tidak. Tetapi Allah menyatakan rencana untuk kehancuran kota itu, yang mana mereka ikuti. Tetapi kemudian keadaannya berubah menjadi buruk. Apa masalahnya? Dikarenakan oleh ada seorang yang tamak, yang tidak jujur di antara ataupun di tengah-tengah bangsa tersebut. Definisi camat yang adalah hal-hal yang baik. Dalam kasus ini camat adalah kabar buruk. Dan pada akhirnya ketamakan adalah kehancuran dirinya sendiri. Dan itu juga mempengaruhi seluruh keluarganya. 36 orang tewas diakibatkan oleh karena ketamakan ini. Dia mengambil yang bukan merupakan miliknya, yang tidak diperintahkan Allah untuk diambil. Dan pada akhirnya ada konsekuensi yang harus dirasakan oleh Akan beserta dengan keluarganya. Dari peristiwa Akan ini memberikan pelajaran bagi kita supaya kita menghindari akan ketamakan. Mari kita lihat peristiwa yang lain. Peristiwa selanjutnya adalah Yudas. Matius 26 ayat 15. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yudas menginginkan sesuatu yang baik, dekat dengan Yesus, menjadi seperti dia, memberitakan kabar baik keselamatan. Bahkan dia adalah murid Yesus sendiri. Tetapi dia tidak pernah bisa menyingkirkan keserakahan di dalam dirinya. Dia tidak bisa dapat menyingkirkan akan sifat ketamakan yang menguasai akan kehidupannya. Keserakahannya membuatnya mencuri, mengkhianati, dan pada akhirnya kita tahu bersama ceritanya dia mengakhiri akan dirinya sendiri. Ketamakannya membuatnya melanggar setidaknya 3 perintah lainnya: penyembahan berhala atau keserakahan di dalam hukum yang kedua, membunuh di dalam hukum yang keenam, dan mencuri di dalam hukum yang ke-8. Yudas tidak dimaksudkan untuk nasib yang menyedihkan ini. Seperti kita, dia bisa menerima kuasa Yesus yang akan mengubahkan hatinya, dan ceritanya akan berbeda. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk hanya mengandalkan akan pemikirannya sendiri. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak mengampuni akan kesalahannya, dan dia mengakhiri akan kehidupannya. Allah memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk datang kembali kepada Tuhan, bertobat, menjauhi akan setiap sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan, sehingga pengalaman Yudas tidaklah kita ulangi kembali. Cerita yang ketiga adalah Ananias dan Safira. Kisah 5 ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira terdorong oleh teladan Barnabas, sehingga mereka berjanji untuk menjual properti tanah dan memberikan seluruh jumlah penjualan kepada Tuhan. Mereka sudah berkomitmen untuk memberikan seluruhnya kepada Tuhan. Awalnya kelihatannya mereka sungguh-sungguh dalam keinginan mereka tersebut untuk memberi bagi pekerjaan penginjilan, untuk menyokong pekerjaan penginjilan para rasul. Akan tetapi sesudah itu Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus oleh menyerah kepada perasaan tamak. Itu hal yang bagus, tapi semuanya berubah saat mereka menerima uang. Mereka pikir itu terlalu banyak untuk diberikan, jadi mereka memutuskan untuk menyimpan sebagiannya. Mereka mengira tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya, sehingga mereka tetap dihormati seperti Barnabas. Dosa mengaburkan alasan kita. Tuhan akan tahu jumlah yang telah mereka terima. Tidak ada yang bisa mencuri dari Tuhan dan tetap tidak dihukum. Dan ketamakan mereka adalah kehancuran mereka. Allah tidak mengingini sifat ketamakan ada di dalam diri umat-umatnya. Dari pengalaman Ananias dan Safira,
Meskipun mereka mulai dengan motif yang benar, ketamakan menyebabkan mereka meletakkan di hadapan rasul-rasul dan berpura-pura menjadi apa yang sebenarnya tidak demikian, dan Allah tidak mengingini akan hal seperti ini. Ketika kita diminta Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan dan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita berikan itu dengan penuh sukacita, penuh dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran. Jangan menahan apa yang menjadi milik Tuhan, dan Ia akan terus memberkati kita. Belajar dari pengalaman Ananias dan Safira. Yang ketiga dari pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah bagaimana mengalahkan ketamakan. Apakah kita dapat mengalahkan ketamakan? Solusi apa yang harus kita dapatkan sehingga pada akhirnya kita dapat mengalahkan akan sifat ketamakan di dalam diri kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ketamakan adalah satu perkara hati, dan sama seperti kesombongan atau cinta diri, sering itu tidak terdeteksi. Itulah sebabnya mengapa itu dapat sangat mematikan dan menipu. Apa yang dapat kita lakukan jika kita pernah merasa tergoda oleh ketamakan yang berdosa ini? Yang harus kita lakukan adalah ingatlah bahwa Tuhan cukup berkuasa untuk membebaskan kita dari pencobaan. Tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku akan setiap kesalahan, kelemahan kita dan mengizinkan Tuhan mengampuni kita. Yang menjadikan itu terlambat apabila kita terus-menerus mengeraskan akan hati kita. Kita mendukakan akan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kelemahan-kelemahan kita termasuk sifat ketamakan ini, mari kita langsung datang kepadanya dan Dia akan mengampuni dan membebaskan kita dari setiap kelemahan kita. Dan ini bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya, berdoalah agar Tuhan mengubah pikiran dan perasaan kita sehingga kita tidak lagi tergoda oleh sifat ketamakan ataupun sifat-sifat negatif lainnya di dalam kehidupan kita. Buatlah keputusan untuk mempercayai Tuhan dan puas dengan semua yang telah Dia berikan kepada kita. Dan ini merupakan respon kita. Ini merupakan hak kita. Apakah kita mau memutuskan untuk kita datang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan atau tidak. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berkehendak, dan kita mengambil kebebasan kita saat ini untuk kita datang percaya kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Dan pada akhirnya, ingatlah nasihat yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Di dalam firman Tuhan begitu banyak janji-janji yang memberikan kepada kita pengharapan, yang memberikan kepada kita kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah bersama-sama dengan kita dan Dia memberikan solusi demi solusi untuk dapat mengalahkan setiap dosa-dosa yang datang dalam kehidupan kita, termasuk sifat ketamakan ini, menggantikannya dengan hal-hal yang baik yang Allah tawarkan kepada kita. Dan dengan pertolongan Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan setiap hari, kehidupan kita akan diubahkan menjadi lebih baik dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Solusi untuk mengalahkan ketamakan telah diberikan oleh firman Tuhan. Maukah kita mengambil firman Tuhan dan kita menerapkannya di dalam kehidupan kita, sehingga sifat ketamakan, sifat ketinggian hati kita, keserakahan dapat digantikan dengan hal-hal yang baik yang Allah tawarkan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengalahkan sifat ketamakan yang mungkin ada di dalam diri kami, dan digantikan dengan kerendahan hati dan sifat-sifat positif yang Tuhan tawarkan di dalam firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.